Tembok panjang pisahin kota Despere jadi dua dunia berlawanan. Nunjukin ketimpangan sosial yang keras. Despere, kota terapung di langit. Tempat orang kaya hidup mewah di satu sisi tembok. Sementara di sisi lain, kaum miskin kayak Tribesfolk berjuang di kawasan kumuh. Tokoh utama, Rudo, remaja yang dibully karena asal Tribesfolk. Dia punya hobi unik. Daur ulang sampah jadi barang berguna. Ini bukan cuma buat bertahan, tapi juga cara dia ekspresikan kreativitas dan kasih sayang ke barang bekas. Rudo tinggal bareng ayah angkatnya, Reguto, pria baik tapi miskin. Reguto ajarin Rudo nilai kerja keras dan kejujuran. Tapi, Despere penuh ketidakadilan. Orang kaya buang sampah sembarangan ke depit, lubang dalam yang dianggap neraka. Rudo sering nyelip ke area kaya buat ambil sampah, daur ulang, atau jual. Baginya, barang yang dibuang orang kaya masih berharga. Tapi, di kota ini, nyuri sampah dianggap kriminal. Rudo sering nyaris kena tangkap polisi. Dan orang-orang kumuh ngerasa dia bakal bawa masalah kalau terus nyuri. Kawasan kumuh bukan cuma tempat tinggal kaum miskin, tapi juga penjara buat mantan penutup. Reguto dicemooh karena pernah dituduh bunuh orang. Anak-anak di sini ngejek Rudo. Bilang suatu hari dia bakal bunuh orang kayak ayah angkatnya. Cuma Ciwa yang baik sama Rudo. Karena suka sama Ciwa, Rudo nekat ke tempat sampah orang kaya. Nyuri boneka kelinci yang dia pikir bakal disukai Ciwa. Rudo selalu pakai sarung tangan besar, jelek, dan usang. Sebenarnya buat nutupin tangan penuh bekas luka hitam dari orang tua kandungnya. Reguto suka ngejek tiap Rudo gagap ngomong sama Ciwa. Hari ini juga gitu. Tapi abis itu, dia serius larang Rudo nyuri sampah lagi. Takut dia kena tangkap atau luka lebih parah dari kemarin. Reguto nyemangatin Rudo buat nembak Ciwa sebelum terlambat. Besoknya, Rudo ngumpulin keberanian. Kasih boneka kelinci ke Ciwa. Ciwa merah muka, bilang dia juga suka Rudo. Seneng, Rudo buru-buru pulang buat cerita ke Reguto. Tapi pas buka pintu, dia kaget. Orang bertopeng dewa kematian nusuk pisau ke dada Reguto. Rudo nyerbu, tapi dipukul sampai pingsan. Cuma bisa lihat penutup itu kabur bawa buku catatan. Reguto teriak suruh Rudo lari. Bikin orang-orang itu masuk neraka. Tapi Rudo pengen selamatin Reguto. Pas itu, polisi datang. Tembak Rudo pakai senjata listrik. Tahan dia, dan vonis langsung atas tuduhan pembunuhan. Rudo dibawa ke pinggir kota. Tempat polisi jalankan hukuman tertinggi buat pembunuh. Lempar ke neraka. Tempat semua sampah dibuang. Itu aturan kuno kota ini. Neraka, tempat buang sampah dan manusia sampah. Rudo teriak dia nggak bunuh Reguto. Bukan pembunuh. Mohon orang-orang di depannya cari pelaku sebenarnya. Tapi mereka, yang punya mata tapi buta. Punya telinga tapi tuli, cuma bisik-bisik hina, jijik sama Rudo. Bahkan Ciwa berpaling, nggak percaya dia. Sebelum dilempar ke neraka, Rudo lihat orang bertopeng itu. Teriak, kalian semua bakal masuk neraka. Entah jatuh berapa lama, dia nyentuh tanah. Tapi ajaibnya selamat, buka mata. Dia tahu kenapa tempat ini disebut neraka. Rudo belum sempat sadar, trash beast, monster dari sampah dan emosi negatif, nyerang dia. Rudo kabur di labirin sampah. Lincah hindarin serangan. Dia lihat tulang manusia. Marah teriak. Orang-orang itu berani buang aku ke sini? Dia terpental. Udara bau banget sampai bikin paru-parunya sesak. Takut nyerah. Bayangan Reguto berdarah bikin dia bangkit. Rudo ambil tongkat. Lawan trash beast. Tapi kena pukul. Terhempas ke gunung sampah. Dia cepat bangun. Lanjut bertarung. Tapi monster ini cepat. Kayak bisa muncul dari mana aja selama ada sampah. Bau busuk dan luka jatuh bikin Rudo muntah darah. Pas dua monster nyerbu, Rudo kira bakal hancur. Tapi dia rebut papan. Belah mereka jadi dua. Langsung meledak. Bahaya belum kelar. Monster raksasa, jauh lebih besar, datang. Rudo kabur. Tapi satu injakan monster bikin dia gulingan. Tiba-tiba, dia ngerasa dilihatin. Buka mata. Ada pria pegang payung berdiri di atasnya. Pria itu tarik Rudo berdiri. Kasih dia masker. Suruh diam. Rudo malah teriak. Ini tempat apa? Lo siapa? Monster itu apa? Pria itu teriak balik. Ternyata, ini bumi. Penuh sampah dari surga. Tempat Rudo. Mereka harus diam biar monster nggak nyium suara manusia. Tapi teriakan mereka udah narik monster. Rudo melotot. Payung pria itu tiba-tiba nyala. Jadi senjata maut. Berputar cepat. Hajar monster sampai nggak bisa pulih. Monster makin banyak. Tapi pria itu basmi mereka sekejap. Peluk Rudo. Terbang turun. Dia pakai jurus Unbreaker Battle. Habisin monster boss. Pria itu Enjin. Anggota Cleaners. Nyebut diri. Tukang sapu lewat.
Rudo cuma dengar namanya, lalu pingsan. Dalam mimpi, dia ingat pertama ketemu Reguto, yang bilang setiap benda yang dihargai punya jiwa. Bangun, Rudo udah diikat Enjin, diseret. Dia teriak mau balik ke dunia atas. Enjin bilang mustahil. Kota, surga, itu selalu bergerak. Nggak tetap. Enjin tarik Rudo ke markas. Lalu pergi. Sekelompok orang melilingin Rudo. Seneng lihat orang langit jatuh tapi hidup. Bahkan mau lepasin ikatannya. Rudo kira mereka baik. Ternyata cuma mau kunci dia lebih ketat biar nggak kabur. Tubuh orang langit laku keras. Orang-orang di bawah benci langit. Yang buang sampah sembarangan. Bikin bumi kotor. Udara beracun. Dan lahirin monster. Manusia di sini kehilangan rumah. Mati kena monster. Rudo jadi barang berharga buat dilupain amarah mereka. Lihat Rudo kurus. Mereka mau paksa dia makan sampah. Rudo malah gigit 2 jari mereka. Kunyah kayak tulang ayam. Demi hidup, dia rela makan sampah. Langit atau bumi, sampah atau barbar. Nggak berhak anggap dia sampah. Kekuatan Rudo meledak lewat sarung tangan. Hancurin rantai. Ubah jadi senjata. Serang mereka. Mereka incar rantai. Tapi Rudo ubah ban bekas jadi senjata. Hantam muka mereka. Semua ini ujian Enjin. Yang ngeliatin dari tadi. Bener, dia nggak salah pilih. Rudo nggak cuma punya kekuatan, tapi bisa ubah benda apa aja jadi senjata. Rudo nggak punya pilihan selain ikut Enjin. Tahu gimana orang langit diperlakuin di sini. Enjin bawa dia makan. Rudo kaget. Di bawah nggak cuma sampah, tapi ada kota dan makanan enak. Enjin jelasin, tempat ini nggak cuma kumpulin sampah, tapi juga pikiran. Lama-lama, pikiran jadi energi, bikin macam-macam fenomena. Trash bass atau trash bass lahir dari situ, dan senjata biasa nggak mempan. Tapi, beberapa orang bisa panggil kekuatan dari benda yang disayang lama. Kekuatan yang Rudo pakai lawan penutup manusia. Disebut kepopuleran. Trash bass dari pikiran cuma bisa dikalahin kepopuleran yang punya pikiran. Rudo salah satu dari sedikit orang yang punya energi itu. Tim Cleaners, yang lawan trash bass, butuh giver kayak Rudo. Dia setuju gabung. Pengen tahu cara balik ke langit. Enjin kasih Rudo sedikit uang. Rudo kira baik. Ternyata uang dari jual baju langit Rudo. Pas Rudo ngomel, kucing nyuri kantong uangnya. Rudo kejar, ambil tongkat di jalan buat nahan kucing. Ternyata itu barang kesayangan anggota Cleaners. Orang itu Zanka Nijiku dari tim Akuta, yang ditugasin Enjin bimbing Rudo. Baru ketemu, Zanka marah, bilang Rudo nggak dididik bener makanya sembarangan ambil barang orang. Rudo kesel, tapi inget kata Reguto. Mau didengar orang, harus tahan marah, taruh diri di posisi mereka. Pas Rudo minta maaf, Zanka ketawa, sambut dia, bilang ujian selesai. Rudo terharu, coba senyum balik, tapi Zanka salah sangka, kira Rudo ngejek, keduanya ribut. Zanka kesel dengar Rudo cuma gabung Cleaners demi tujuan pribadi. Soalnya, mereka taruhan nyawa tiap hari lawan trash bass. Tapi Rudo bilang cuma bantu buat tujuan, nggak jelas. Buat Rudo, tujuannya jelas. Penuhi wasiat Reguto, ubah dunia sampah di langit. Keduanya tarik senjata, mau duel. Zanka kaget lihat bakat Rudo, bisa ubah apa aja jadi kepopuleran pas disentuh. Tapi buat Zanka, itu cuma bakat, mana bisa lawan. Luar biasa, kayak dia. Rudo nyaris kena tongkat Zanka, nggak lihat kapan dia lempar. Belum terlatih, Rudo cuma bisa hindar. Belum sempat nyerang udah kewalahan. Tapi pas Rudo pegang alat sedot WC, Zanka panik ngeliat apa yang nempel di mukanya. Sebagai anak manja dari dunia bawah, jijik sama bau, Zanka kabur. Rudo nggak tahu alat sedot itu apa, tapi lihat efektif. Dia simpen, kejar Zanka, dia lompat, ayun tongkat sama isinya, bikin Zanka teriak. Enjin datang jemput, dengar cerita, ketawa ngakak, nggak ngangka mereka berantem pakai kotoran, bener-bener belum pernah ada. Di mobil ada Rio, penasaran sama jenius baru, bahkan puji gaya rambut Rudo. Rudo, pertama kali rambutnya disentuh cewek, langsung bengong. Mereka balik ke markas Cleaners. Pertama, Rudo ketemu Semiu, resepsionis. Kepopulerannya kacamata, bisa lihat segalanya, termasuk kepribadian orang. Tapi pas lihat pikiran Rudo, dia kaget, buru-buru keluar, cuma bilang Rudo punya fisik bagus. Tinggal latih kepopuleran biar jago. Enjin curiga Semiu sembunyiin sesuatu. Lalu, Enjin bawa Rudo kenalan sama anggota Cleaners. Rudo kira cuma sedikit orang. Ternyata ruangan penuh. Penasaran sama bakat langka yang baru direkrut. Enjin bawa Rudo ketemu bos dulu.
Tapi dia pesen jangan tanya soal kepopuleran bos. Soalnya mereka aja nggak tahu apa itu. Tapi pas buka pintu, kamar kosong. Semiu bilang bos lagi dinas. Lama baru balik. Mereka atur Rudo jadi anggota magang. Ikut grup Giver buat belajar. Misi pertama, basmi trash base yang bisa tembus penghalang. Nyerang pemukiman dekat zona polusi. Semiu jelasin. Dunia bawah terbagi jadi zona aman buat manusia dan zona polusi penuh sampah. Rumah trash base, tempat Rudo jatuh, zona terlarang, polusi terparah. Bisa ketemu Enjin dan selamat? Itu keajaiban. Rudo dikasih masker, bareng Rio dan tim support ke lokasi misi. Lihat zona polusi di depan. Rudo nanya dalam hati, apa orang di langit tahu kondisi di bawah? Atau tahu tapi tetap buang orang dan sampah ke sini? Tapi, penyakit kerja, muncul. Rudo lihat tumpukan sampah cuma sebagai barang berharga. Pengen bawa pulang buat diperbaiki. Nggak lama, mereka ketemu trash base. Rudo panik lihat itu kawanan. Tapi Rio anggap misi ini gampang. Trash base mulai tabrak pagar. Awalnya cuma beberapa kecil. Tapi lalu seluruh kawanan nyerang. Rudo lihat Rio dan Enjin santai hadapi monster. Dia bilang ke diri sendiri harus belajar sikap itu. Baru selesai ngomong dalam hati. Dia lihat Rio malah excited. Bilang belum pernah ketemu yang segila ini. Beneran, santai. Kepopuleran Rio adalah gunting. Disebut The Reaper, cuma putar kaki. Sekumpulan trash base ambruk. Rudo keasyikan lihat Rio. Nggak sadar ada trash base ngedeketin dari belakang. Anggota tim support nahan monster itu. Mereka nggak bisa pakai kepopuleran. Tapi kuat banget. Tugasnya lumpuhin trash base sementara biar Giver kasih pukulan akhir. Mereka saling bantu. Basmi trash base. Lindungin manusia. Rasain semangat itu. Rudo malu inget kata-katanya yang cuma bantu cleaners sampai balik ke langit. Dia langsung nyerbu. Selamatin anggota tim support yang kena bahaya. Pakai tongkat. Dia blokir trash base. Setelah kekuatannya meledak, tongkat jadi kandang. Rudo sendiri bingung caranya. Tapi trash base jebol kandang. Untung Rio selamatin tepat waktu. Masalahnya, trash base pemimpin itu bandel banget. Meski Rio tebas pakai kepopuleran berkali-kali, nggak hancur. Ternyata, trash base bisa bikin antibodi lawan kepopuleran. Evolusi jadi spesies baru. Tim support catat buat lapor ke markas. Rio lompat, potong tentakel-tentakelnya. Udah tahu titik lemahnya. Tapi, sekejap kemudian, tentakel tumbuh lagi. Malah lebih kuat. Trash base hantam tanah. Bikin Rio jatuh. Ciptain retakan. Rudo ikut amblas. Untung, anggota tim support selamatin. Angkat Rudo. Kabur. Akhirnya, Rio nusuk titik lemah. Tumbangin monster. Tapi, mereka kaget. Yang jalanin trash base itu bukan pikiran, melainkan kepopuleran. Saat itu, orang bertopeng tadi udah nyampe dunia bawah. Cari Rudo. Rudo murung. Ngerasa nggak membantu di pertarungan kemarin. Malah ngerepotin. Gurisu Rubion dari tim support. Bersyukur Rudo selamatin Foro. Dateng nyemangatin. Dia saranin Rudo inget apa yang dulu pengen dilakuin biar semangat lagi. Anggota lain juga bantu tarik Rudo dari kegalauan. Pertama kali, Rudo ngerasa dihargain. Besoknya, Semiu terima permintaan. Pedagang lewat zona polusi diserang trash base. Barangnya dirampas. Ternyata orang langit yang masih hidup. Mereka harus cari trash base. Ambil barang buat klien. Semiu ajak Rudo. Barangkali nemu petunjuk balik ke langit. Kali ini, Rudo bareng Zanka, si anak manja. Meski nggak seneng, Zanka denger Enjin bilang tenang kalau ada Rudo. Langsung semangat jalan. Mereka ketemu klien, cewek yang buru-buru bawa ke tempat trash base. Tapi, itu jebakan dari kelompok musuh, penghancur. Mereka perampok pakai kekuatan. Musuh cleaners, alias bandit. Mereka juga terlibat eksperimen mencurigakan. Dan kagetnya, dulu mereka giver. Dengar cleaners nemu orang langit berbakat. Mereka mau culik Rudo. Gurisu sama beberapa orang bawa Rudo sembunyi. Sementara Zanka stay lawan mereka. Jaba pingsanin Zanka, lalu kejar grup Rudo yang udah deket pintu darurat. Jaba, yang lacak orang langit lewat penutup manusia. Hancurin pintu, keluarin kepopuleran. Tim support nyerbu nahan dia buat lindungin Rudo. Rudo teriak suruh mereka kabur. Dia masih punya kepopuleran, tapi belum sempat gerak. Jaba tusuk dada Gurisu. Lagi-lagi, seseorang mati demi lindungin Rudo. Kayak Reguto. Dulu, Reguto lihat Rudo nyakitin diri sendiri karena ngerasa nggak guna. Bawa dia keluar, suruh cari hal yang bikin semangat. Pas Rudo lihat orang kaya buang barang berharga, dia nangis kasihan. Sejak itu, Rudo kumpulin barang bekas, perbaiki,
Sekarang, kekuatan Rudo meledak. Bukan cuma ubah benda jadi kepopuleran, tapi maksimalin nilai mereka. Gurisu yang ngingetin, bantu Rudo temuin cara pakai kepopuleran. Jadiin mesin. Jaba ngiler lihat itu. House lawan yang kuat, nyerang Rudo. Tapi serangan Jaba nggak kena. Dia kira Rudo penutup. Padahal Rudo atur kepopuleran bertarung. Baca setiap gerakan Jaba. Dekat, kepopuleran dari jimat Gurisu lumpuhin Jaba sekejap. Rudo hantam muka Jaba pakai tinju Gurisu. Jaba malah excited. Yakin bisa kalahin pemula kayak Rudo. Tapi secepat apapun Jaba gerak, Rudo dan mata kepopulerannya selalu tahu. Pukul akurat, Jaba mau main, Rudo ikutin. Akhirnya, Jaba terhempas ke tembok. Dia ketawa, seneng dapat lawan seru. Tapi dengan pengalaman, dia sadar kepopuleran Rudo nggak bereaksi sama benda tak bernyawa. Jaba pakai kepopulerannya, tangan bercakar beracun bikin gila. Tusuk diri sendiri, biar kepopuleran Rudo nggak bisa respons ke dia yang udah hilang akal. Jaba beneran jadi gila. Dua tangan bercakar bikin Rudo kaget. Serangannya makin ganas. Jangkauan lebar. Rudo lihat Gurisu masih kritis. Coba alihin Jaba ke tempat lain. Tapi karena Jaba udah nggak waras, serangannya makin mengerikan. Rudo curiga Jaba masokis. Sambil hindar, Rudo cari cara balas. Di saat kritis, Zanka muncul. Pakai kepopuleran kunci Jaba ke tanah. Sebelum Jaba sadar, mereka butuh strategi jitu. Zanka sadar kepopuleran Rudo cuma reaksi ke niat jahat. Tapi dia sendiri kena racun. Nggak bisa gerak. Zanka usul Rudo biarin dia pukul biar kepopuleran Rudo aktif. Bantu dia pulih. Jaba udah sadar. Waktu mepet. Rudo rela kena pukul Zanka. Bener, kepopuleran Rudo bikin Zanka bisa gerak lagi. Rudo kendaliin kepopuleran. Bantu Zanka arahin pukulan akurat. Buat Jaba tumbang. Mereka kompak. Serang terus. Bikin Jaba remuk. Akhirnya menang. Tapi kepopuleran Rudo tiba-tiba hancur. Rudo kena racun dari cakar Jaba. Kira Jaba udah selesai. Ternyata bandel. Bangun lagi. Pikirannya balik. Cakar kirinya bisa matiin rasa sakit sementara. Jaba dekati Zanka. Suntik racun lagi. Bikin dia lumpuh lebih lama. Lalu, dia angkat Rudo yang gak bisa gerak. Mau bawa ke bosnya. Jaba seneng. Tapi tim cleaners sama Enjin datang. Enjin pakai satu jurus. Jinakin Jaba. Berani jebak timnya. Jaba excited lihat musuh banyak. Meski tahu bahaya, dia harus selesain tugas. Tapi Kutoni, sekutunya, muncul. Nahan dia. Kutoni datang diam banget. Enjin aja nggak ngeh. Jaba ngamuk. Kesel di stop pas asik. Tapi Kutoni cuma bilang bos udah seneng. Jaba nurut. Sebelum pergi, Jaba lihat corak di sarung tangan Rudo. Kaget dia punya series. Mereka kabur lewat lubang di tembok. Gurisu dibawa ke permukaan. Pas racun di tubuh Rudo hilang, dia lari ke Gurisu, minta maaf karena rusakin jimatnya. Gurisu dibawa ke markas. Rudo nyesel nggak bisa lindungin orang yang bantu dia, baik di langit maupun sekarang. Tapi pas masuk kamar, Gurisu masih hidup, cengengesan. Ternyata Asia, satu-satunya giver yang bisa nyembuhin di Cleaners. Selamatin dia tepat waktu. Saat itu, bos Cleaners, Alha Corvus, pulang dari dinas. Muncul di belakang Rudo. Dia lihat Rudo udah tunjukin semangat tim dan bakat besar dalam waktu singkat. Jadi resmi rekrut dia ke Cleaners. Alha bawa kabar baru. Penghancur lagi selidiki Rangyoi, area antara langit dan dunia bawah. Katanya, yang masuk situ langsung mati. Ada rumor di perbatasan Rangyoi ada cewek yang udah lama di sana. Pernah lihat orang bisa bolak-balik langit tanpa mati. Kalau ketemu dia, mungkin Rudo bisa balik ke langit. Rudo nekat mau ke sana. Meski Alha peringatin berbahaya banget, tapi dengan kemampuan sekarang, Rudo kayak cari mati kalau masuk. Enjin bilang tim gak bakal biarin dia pergi sendirian. Mereka harus kumpulin info dan latih kemampuan. Rudo tanya kenapa penghancur dulu giver. Enjin jawab giver juga ada yang jahat, tapi mereka tetap sayang barang. Makanya punya kekuatan. Rudo dikasih libur sehari, tapi cuma pengen kumpulin sampah buat diperbaiki. Rio antusias ajak keliling markas. Rudo melongo lihat dapur tim bisa bikin permen, barang yang cuma buat orang kaya di langit. Saat tes, Rudo gagal keluarin kekuatan. Zanka bilang mungkin Rudo cuma reaksi sama sampah atau barang bekas. Jadi dia bawa tumpukan. Bener, Rudo ubah besi tua jadi senjata. Bikin semua kaget, tapi tubuhnya nggak kuat sama kekuatan sarung tangan. Soalnya dari kecil dia sayang banget sama barang itu. Bahan super bagus. Zanka mikir, apa pengaruh sarung tangan ke tubuh Rudo ada hubungan sama series?
Rudo bingung kenapa kepopulerannya hancur abis dipakai. Rio bilang karena barang itu udah rusak atau dibuang. Tapi Rudo maksimalin fungsinya, jadi nggak ada penyesalan lagi. Rudo bantu barang itu pergi dengan damai dan berguna. Tim nyaranin kasih nama keren buat sarung tangan itu. Sambil nunggu masker Rudo diselesain designer dari cleaners, dia bareng Enjin ke kota graffiti cari Gubu, giver yang bisa nyihir lewat gambar. Mereka butuh bikin jimat buat ke zona terlarang. Rudo kaget tahu bakal pergi bareng 7 orang ke zona terlarang buat cari cewek itu. Tim Akuta, Zanka, Rio, Enjin, Tim Iga, Delmon, Tamzi, Tim Support, Gris, Follow, Toum, semua teriak semangat, dipimpin suara Delmon. Akhirnya mereka sampai di Canvas Town. Kota-kota di dunia bawah punya kubah pelindung biar nggak kena sampah dari langit yang bisa ngehancurin manusia. Gerbang Canvas Town cuma buka buat yang pikirannya bersih. Kota ini beneran kota seni, penuh lukisan. Tapi pas ketemu wali kota, mereka tahu Gubu baru meninggal pagi ini. Dia mati karena polusi tubuh. Sering ke zona polusi buat ngegambar. Bahkan lepas masker saking asiknya. Penerus kepopuleran Gubu adalah Remlin Tisak. Tapi dia harus bangunin kekuatan kepopuleran dulu buat nerima. Remlin masih kecil. Wali kota takut dia nggak kuat sama tekanan. Ternyata, ada orang yang nggak perlu sayang barang lama buat jadi giver. Cukup warisi kepopuleran. Tapi ini langka. Suasana berat. Sebagai orang langit, lihat kematian gara-gara sampah dari atas. Rudo ngerasa bersalah. Tapi Remlin tiba-tiba teriak. Udah cukup muram. Buka festival sekarang. Lalu kabur bawa kepopuleran. Mereka kejar. Lihat Remlin bangunin kepopuleran. Langit penuh kembang api. Warga kota seneng lagi. Bareng antar kepergian Gubu. Remlin lebih gila dari Gubu. Meski warisi kekuatan kepopuleran kayak pendahulu, ada beda tipis tergantung pengalaman, pikiran, dan cara pakai benda. Di tangan Remlin, kepopuleran bisa jadi alat tato, bikin jimat, blokir serangan mematikan. Buat Rudo, selesai ditato Remlin, 9 anggota cleaners balik ke markas. Di jalan, Enjin bawa Rudo ke tumpukan sampah biar puas nyari barang. Siapa tahu berguna di zona terlarang. Di markas, designer selesain masker full face Rudo. Dia kegirangan kayak anak kecil. Sebelum ke zona terlarang, Enjin suruh Rudo lepas kalung. Tiap anggota kasih setetes darah ke Rudo. Cara mereka komunikasi. Sebaliknya, Rudo kasih darah ke 8 orang lain. Zona terlarang kali ini gurun penta. Permukaannya bukan pasir, tapi abu dari limbah. Saksi bilang cewek yang dicari ada di dalam gurun. Di sisi lain, penghancur juga diperintah ke sana buat culik Rudo. Sambutan buat cleaners, kawanan trash base bentuk kalajengking. Nyerang pakai ekor runcing. Tim nyerbu, bersihin gurun. Zanka lawan 1, hindar lincah, tusuk kepalanya. Trash base ambruk, kerennya. Kawanan lain nyerang. Enjin keluarin jurus Batlit pantai. Habisin sekaligus. Tapi sengaja sisain 1 buat Rudo. Rudo ubah keyboard jadi senjata. Tulis, bajingan, di kepala trash base. Lalu habisin. Di dalam gurun, cewek berambut merah ngerasain kekuatan Rudo. Rudo lihat bayangan orang abis basmi trash base kalajengking. Bayangan itu nyata. Cewek datang, nyengir, tanya apa mereka mau ketemu Amo. Dia ajak ke rumahnya buat ngobrol. Enjin bingung kenapa cewek ini bisa di luar tanpa masker. Minta tim jalan bareng, siap hadapi masalah bersama. Amo bawa tim cleaners lewati setengah gurun. Sampai di bangunan tinggi tembus awan. Rudo mikir, setinggi ini mungkin bisa nyampe langit. Masuk dalam, Amo suruh lepas masker. Katanya udara di sini bersih. Dia ajak ke kamar pribadinya. Ruangan penuh barang di tengah gurun. Rudo fokus tanya soal orang yang bisa bolak-balik langit dunia bawah. Tapi Amo potong, malah ngomongin tipe cowok idamannya. Enjin nebak Amo minta bayaran, cinta. Aneh tapi dia ikutin. Tiba-tiba Amo tegang, ngamuk, teriak mereka cuma manfaatin dia. Padahal dia cuma pengen temen ngobrol. Enjin bohongin, ya, aku suka kamu. Amo malah teriak, jangan bohong, bapak gede itu tipeku. Lalu dia keluarin kekuatan. Enjin sadar Amo giver. Rudo ngeh Amo pakai sarung tangan sama kayak punyanya. Tiba-tiba, Delmon tembak Enjin pakai senjata. Tim bingung, Amo ketawa, minta lanjut ngobrol santai. Zanka kesel. Siapa sentuh Enjin? Meski orang langit, dia habisin. Amo nangis. Delmon nyerang lagi, bilang Amo alasan dia bertarung. Tamzi tahu Delmon tulus, tapi nggak ngerti gimana Amo manipulasi dia. Amo tunjuk tim, bilang masih ada penggemar, dia di situ.
Rudo tiba-tiba dengar hinaan dari orang langit. Kehilangan refleks, nyaris kena semprotan air Delmon yang bikin orang mengecil atau meledak kayak balon kebanyakan angin. Untung Tamzi dorong dia. Rio bingung apa yang Amo lakuin. Mau bawa Delmon balik, tapi nggak percaya siapapun. Dia nyaris kena semprotan Delmon. Amo cuma duduk, ketawa pelan. Mereka sadar Rudo kena halusinasi. Tiba-tiba, aroma datang. Amo ketawa, ajak, nikmati aroma nostalgia. Itu kekuatannya. Aroma bikin orang yang mencium menganggap Amo orang tersayang diingatan. Bahkan ubah memori, bikin mereka bela Amo. Zanka dan Tamzi sadar, buru-buru pakai masker, hindarin aroma. Tapi yang lain telat, udah kena kendali. Zanka dan Tamzi terpojok, diserang teman sendiri, tapi nggak bisa bunuh mereka. Dulu, Delmon berjuang tanam bunga biar istrinya lihat keindahan. Meski udara di sini kotor banget. Sekarang, di matanya, Amo adalah istrinya, dan timnya jadi musuh yang nyakitin dia. Tamzi terpaksa pakai kepopuleran ke teman sendiri. Lempar jaring laba-laba, ikat yang kena kendali. Amo sombong, bilang, penggemar. Dia bakal kabur buat lindungin dia. Walau berdarah-darah, tapi kepopuleran Tamzi nggak cuma bikin jaring, tapi juga puter kuat, bikin mereka terkurung, nggak bisa gerak. Dan Amo tertangkap. Amo teriak histeris, bikin yang kena kendali nekat lepas jaring sampai berdarah. Tamzi puter jaring lebih kencang. Jadi ngebor ke tanah. Bikin yang kena kendali pingsan. Luka parah. Amo ketawa seneng lihat manusia saling bunuh. Bilang siapa nggak sopan sama dia bakal begitu. Tapi dia nggak tahu. Semua punya jimat tahan maut dari Remlin. Jadi selamat. Enjin pura-pura tidur. Nunggu Amo lengah. Lalu rampas sepatu kepopulerannya. Amo sadar sepatunya hilang. Ngamuk minta balik. Takut kehilangan. Bau orang itu. Tanpa sepatu. Semua lepas dari kendali, tapi Delmon, Rudo, dan Rio ambruk. Teringat kenangan sedih kehilangan orang tersayang. Enjin kasihan, nggak mau pukul Amo karena cewek. Tapi Rudo lepas masker, maju, ngehajar muka Amo bertubi-tubi. Di markas, Alha tanya Semiu apa yang dia lihat di pikiran Rudo hari pertama. Semiu ngaku, di dalam Rudo ada sesuatu yang tumbuh. Bisa hancurin dunia, kayak kutukan. Enjin dan Gris narik Rudo biar berhenti. Ada sesuatu di dalamnya bikin dia hilang empati. Nggak peduli Amo cewek. Dia hajar karena Amo injak-injak jiwa dan kenangan mereka. Pas tenang, Amo udah bonyok. Enjin bawa Rudo keluar. Ngobrol. Rudo sadar dia balik ke sifat dulu sebelum dididik Reguto. Cuma lempar amarah. Lupa misi awal. Enjin gak nyalahin. Cerita kekurangan dirinya. Bilang orang dewasa pun belum tentu matang. Kunci dewasa adalah sadar diri. Mereka cuma bisa bangkit sendiri. Toum balut luka Amo. Ngobrol, minta maaf, bikin Amo nyaman. Amo cerita soal malaikat yang bisa bola-balik langit dunia bawah. Saat Amo kecil, ibunya bawa dia ketemu pria itu. Tahu pria itu suka sama dia. Amo kecil seneng banget, nggak tahu ibunya jual dia. Pria itu, seorang giver, bawa Amo ke kastel ini. Kasih apa aja yang dia mau. Tapi dia tanamkan cinta menyimpang di jiwa Amo. Jadikan dia alat pemuas nafsu tiap dia putus asa. Amo polos anggap pria itu cinta pertamanya. Pas tubuh Amo telanjang usai ritual cinta, dua orang bertopeng datang. Nyerang pria itu, rampas sepatunya, kasih ke Amo. Mereka punya simbol sama kayak kepopuleran Rudo dan sepatu pria itu. Mereka bilang Amo pakai sepatu itu buat isi kekosongan hatinya. Dipinjamin sampai waktu itu tiba. Lalu Amo lihat mereka buka sayap malaikat, terbang ke langit. Amo excited ceritain ke pria itu. Tapi malah dipukuli. Pertama kali Amo nggak mati rasa. Dia ngerasa gejolak. Mungkin sepatu ini cocok buat dia. Dia minta sepatu itu. Pria itu nolak. Amo rebut. Dia bilang, kalau sayang, kenapa nggak kasih? Saat tarik-menarik, Amo nggak sengaja dorong pria itu jatuh. Mati. Amo jadi gila. Bohongin diri sendiri bahwa dia dicintai. Pria itu cinta pertamanya. Beberapa bulan kemudian, malaikat balik. Cuma satu orang. Sejak itu, dia muncul hilang di Cakrawala. Terakhir datang sebulan lalu, pas Rudo jatuh ke dunia bawah. Rudo maju, lihat coretan Amo. Itu pria bertopeng. Pembunuh Reguto. Rudo sumpah bakal cari mereka. Bikin mereka sujud di makam Reguto. Amo sadar Rudo mirip dia. Sama-sama. Kurang. Dan sarung tangan Rudo mungkin isi kekosongan itu. Rudo ulurin tangan ke Amo. Ajak belajar lepasin amarah dan rangkul orang lain. Akhirnya, Rudo tukar gelang darah sama Amo biar bisa kontak-kontakan. Soalnya Amo pilih stay di kastel.
Pulang dari misi, mereka belum tahu cara ke langit, tapi tahu soal malaikat, series yang disebut penghancur, termasuk sarung tangan Rudo dan sepatu Amu. Meski jimat Remlin bisa blokir luka mematikan, luka kecil nggak sembuh. Enjin ngegas mobil ke dokter kenalan buat jaga-jaga tim. Ternyata dokter itu Arisu Sutiruza. Galak tapi jago. Dia neneknya Desjiner dan Asia, keluarga yang selalu ribut. Saat itu, langit mulai gerak ke rumah mereka. Enjin sembunyiin mobil di balik batu. Rudo pertama kali lihat sampah dari langit tumpah ke dunia bawah. Tim bingung gimana Rudo dan malaikat itu lewati Rangyoi tanpa mati. Tapi ingatan Rudo pas jatuh buram banget. Tiba-tiba, Semiu telpon, suruh Enjin lewat pintu belakang. Ada hama, dekati pintu depan Cleaners. Itu penyerang, kelompok berisik nyerang depan. Sementara kelompok lain coba nyelip dari belakang. Tapi kelompok belakang gagal masuk. Semiu keluar, pakai kepopuleran. Kacamata lihat dunia, cepet habisin, tong kosong, itu. Semua kira Semiu cuma resepsionis. Padahal dia benteng susah ditembus Cleaners. Enjin yakin dalang di balik ini bakal gerak. Rudo cemas dengar situasi, tapi kaget lihat Cleaners santai makan minum. Gris dan Enjin bilang istirahat penting, kenyang dulu, baru ngapa-ngapain. Dengar cerita Semiu, Rudo makin pengen ketemu giver lain. Beneran, dia ketemu tim Child. Dia Santa, bayi ngemut empeng. Pernah rebut permen sama Rudo. Gita Hebi Fantagia, dan ketua Buro Santa. Enjin curiga penghancur bocorin info Rudo biar orang lain cari celah Cleaners. Hemat tenaga mereka. Tiba-tiba, orang berjubah kapak ngajak ngobrol Rudo. Pelan keluarin sepatu Amu, ngaku ketua penghancur, yang baru dibahas. Rudo bengong, lalu langsung sikat. Ayunin tinju, ternyata jebakan. Cewek di belakang angkat cermin ajaib. Nyedot Rudo dan Cleaners ke dalam. Mereka tersedot ke selokan bawah tanah, tempat Cleaners dan penghancur bentrokan langsung. Enjin tanya blak-blakan apa maunya penghancur. Udah tangkap Rudo masih, bawa, Cleaners. Zodiru telepon, ketua mereka, jawab langsung. Lumpur sampah raksasa datang. Nyapu tim, cuma Rudo ditahan. Rencana pisahin Cleaners. Anak buah penghancur langsung nyebar. Urus anggota lain. Zodiru santai ajak Rudo gulingin langit. Sasar kelemahan Rudo. Balas dendam buat Reguto dan hukum orang langit. Rudo coba tenang, tapi Zodiru jago narik orang ke alur ceritanya. Dia bilang tujuan Rudo beda sama Cleaners. Mereka nggak pernah mau ke langit. Cuma ikut Rudo biar gampang. Zodiru dekatin. Provokasi. Nggak mau akhiri pertemanan palsu ini? Zanka duel lagi sama Jaba. Lihat Jaba. Zanka cuma pengen hajar atau dihajar. Keduanya langsung sikat. Abis beberapa jurus, Jaba sentuh air mendidih. Cakarnya berubah kayak air itu. Dia ayunin, nantang Zanka hindar racun. Tapi Zanka nggak kabur. Gue udah kena tai. Air ini apa? Zanka balik tanah. Siram Jaba pakai bak air. Kira Jaba mati. Dia bangkit. Upgrade. Jadi versi lebih keren. Cakarnya membesar ratusan kali. Zanka melotot. Seriusan. Di sisi lain, lawan Enjin cuma sembunyi di balik pintu. Nggak gerak, nggak nyerang. Enjin bosan. Panggil-panggil. Dia tetap diam. Tim sadar ini ruang bawah tanah. Kalung mereka nggak ada sinyal. Penghancur main. Underground. Lagi. Bikin Cleaners nggak bisa minta bantuan. Di sudut lain, Rio lawan cewek rambut panjang. Enhanhi-nya sisir. Duel salon rambut dimulai. Rio potong sehelai rambutnya. Kira sisir doang Enhanhi. Rambut cuma senjata. Jadi lengah. Fokus serang rambut. Tapi pas sentuh rambut, Rio kaku. Kesakitan. Rambut dan sisir cewek itu ciptain listrik. Gunting Rio dari besi. Bikin dia kesetrum.